masyarakat adat Lembak Bengkulu. Suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu. Ada 4 alasan yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai alasan bahwa suku Lembak adalah suku asli di Bengkulu. Yaitu, 1. Suku Lembak mempunyai sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Sungai Hitam dengan rajanya Singaran Pati yang bergelar Aswanda. 2. Mempunyai wilayah yang jelas. 3. Mempunyai bahasa yang khas. Dan 4. Memiliki kebudayaan baik fisik maupun non-fisik berupa kesenian del. Tulisan ini adalah terjemahan dari naskah berbahasa Melayu yang telah ditulis dan dibukukan oleh R.H.M. Ilyas dalam huruf Arab, kemudian diterjemahkan oleh anak beliau, R.M. Yakub, yang berbahasa Inggris maupun Arab Melayu. Kami berkeyakinan suku Lembak termasuk suku yang berada gelombang pertama mendiami dataran bumi Bengkulu ini. Memang ada beberapa versi yang ditulis baik oleh R.M. Ilyas maupun oleh Prof. Dr. Abdullah Sidik. Terlepas dari itu semua, kami ingin mengemukan fakta sejarah bahwa hingga saat ini secara geografis kota Bengkulu hampir 70% adalah wilayah marga Proatin. 12 yang tidak bisa disangkal adalah termasuk wilayah masyarakat adat dan ulayat suku Lembak. Dapat juga dibaca pada tulisan tentang Tugu Thomas Parr. Selengkapnya kami sajikan terjemahan langsung dari tulisan R.H.M. Ilyas dalam bentuk pasal-pasal, dan Anda silakan melakukan kajian dan menyimpulkan sendiri. Sejarah masyarakat adat Lembak Bengkulu diambil dari beberapa pasal buku yang karangan oleh R.H.M. Ilyas dalam huruf Arab, kemudian diterjemahkan oleh anak beliau, R.M. Yakub, ke dalam huruf Latin. Pasal 14. Bermula tuanku Baginda Sebayam itu, ada memelihara ulu balang 40 orang pilihan. Pada setiap hari bertukar-tukar jaga dalam istana Baginda itu. Pada suatu malam, Baginda keluar, maka sembah hulu balang yang sedang berjalan itu, "Ya tuanku Syah Alam, ini ada seorang laki-laki baru datang pada malam ini. Dia datang dari Palembang mau menyerahkan diri ke bawah duli tuanku, tetapi hamba belum tahu namanya." Maka orang itu sujud kepada kaki Baginda dan menuturkan segala hal ihwal kedatangannya. Adapun Patik ini datang dari Palembang dan nama Patik Singaran Pati, asal orang dari Lembak Belite Tabah Pingin Palembang. Pada suatu ketika Patik kena fitnah. Kata orang Patik berbuat jahat dengan anak perempuan anak Mamak Patik. Patik mau dibunuh oleh Mamak Patik. Rasanya Patik tidak dapat meloloskan diri, maka Patik menikamnya terlebih dahulu, lalu ia mati. Maka orang pedusunan sepakat mengatakan Patik sudah melakukan 2 kesalahan, lalu Patik dihantar kepada Sultan Palembang. Mendapat hukuman menjadi budak raja seumur hidup. Maka Patik diperintahkan menjadi Sultan penunggu Indah Larangan. Maka Patik bergelari Swanda. Pasal 15. Pada suatu hari anak sultan yang bernama Puteri Sinaran Bulan, yaitu remaja puteri yang cantik parasnya, turun mandi di Indah Larangan itu. Tiba-tiba takdir Allah SWT disambar oleh buaya hidung kajang besarnya. Maka gegerlah segala isi negeri. Setelah orang-orang besar bermufakat berdasarkan titah sultan, tidak bisa ditolak, saya disuruh membunuh buaya itu. Karena itu kesalahan saya kurang hati-hati menjaga Indah Larangan itu. Maka saya meminta untuk mengumpulkan segala senjata yang ada di Palembang. Setelah semuanya terkumpul, maka saya serahkan dengan beras sudah dikunyiti, dipanggil ayam makan beras itu. Ada sebuah keris kecil yang sudah berkarat sejengkal panjang, matanya dimakan ayam, lalu ayam itu mati. Dengan seketika itu pula keris tersebut yang saya bawa menyelam ke dalam sungai Palembang. Setelah bertemu dengan buaya itu, lalu saya tikam.
Lukanya cuma sedikit, tapi buaya itu langsung mati. Dan bangkainya gesung merapung di atas air. Dari keris yang saya bawa menyelam itu, saya sembunyikan di bawah indah larangan antara air dengan darat. Kemudian saya menghadap junjungan Sultan untuk mengatakan kalau buayanya sudah mati. Tetapi keris penikamnya hilang. Kata Sultan, apa boleh buat asal mati buaya itu tak apalah. Buaya itu dibelah perutnya orang-orang. Terdapat di dalam perutnya mayat sang puteri seperti orang tidur saja. Tidak ada yang cacat sedikit pun dari tubuhnya. Hanya sekedar jiwanya saja yang hilang dari raganya. Pada malamnya saya lari membawa keris itu menuju ke hulu Palembang. Dengan maksud ingin kembali ke dusun saya. Kemudian saya sadar kalau masih berada dalam kawasan Palembang pasti akan dapat oleh Sultan. Sebab itulah maka saya lari ke bawah dulu. Tuanku di sini minta hidup kepada tuanku. Karena hamba lari dari rumah raja. Sekarang hamba ke rumah raja di sini. Hamba serahkan jiwa hamba kepada tuanku. Dari keris kuku gagak penikam buaya itu. Ini hamba persembahkan untuk tuanku. Setelah Baginda mendengar segala cerita Iswanda maka bertanya, apa kedudukanmu di dusunmu? Jawab Iswanda, kalau suku Patik ialah pesirah di dalam marga dusun Tabapingin. Maka tinggallah Iswanda di bawah perintah Hulu Balang tuanku Baginda Sebayam. Lama-kelamaan banyaklah pengabdian Iswanda kepada Baginda. Mana pekerjaan yang sukar-sukar tidak dapat dikerjakan oleh orang lain maka Iswanda lah yang mengerjakannya. Sifat Iswanda menurut adat seorang hamba dengan tuannya bila dipanggil datang, disuruh pergi, ditegah diam. Baginda terlalu sayang padanya. Lama-kelamaan maka Iswanda diangkat oleh Baginda menjadi anak. Anak satu menjadi dua, anak dua menjadi tiga, sebaik seburuk dengan anak cucu tuanku Baginda Sebayam. Bersumpah setia dengan seberat-beratnya. Sesekali tidak boleh langsung aniaya kedua pihak. Siapa yang mungkir janji dimakan sumpah. Dikutuk disakawi, dikutuk Quran 30 juz, jatuhlah murka Allah dengan seberat-beratnya. Kalau hilang sama dicari, terbenam sama diselam, selama air hanyut, selama gagak hitam, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas selama-lamanya. Pasal 16. Setelah Iswanda diangkat menjadi anak oleh tuanku Baginda Sebayam, maka ia diberi sebidang tanah, yaitu antara Sungai Bengkulu dengan Sungai Hitam ke hulunya hingga air Rena ke Pahyang. Ke hilir pesisir laut. Inilah batas tanah yang diberi tuanku Baginda Sebayam kepada Iswanda yang diangkat menjadi anaknya. Pasal 17. Maka kedengaran kabarnya kepada adik sanak Iswanda mengatakan Iswanda sudah diangkat anak oleh Raja Bengkulu. Kemudian mereka datang dari Lembak Beliti menurut Iswanda. Apabila sudah banyak familinya, mak Iswanda suruh cincang lati di pungguk beriang namanya di pinggir air Sungai Hitam. Tempat itulah mula-mula Iswanda membuat dusun. Duduklah ia memerintah tanah bumi yang sudah dikasih oleh tuanku Baginda Sebayam. Sebab inilah ia bernama Raja Sungai Hitam, karena diam di pinggir air Sungai Hitam. Apabila Iswanda sudah tetap berdusun dan memerintah, makin bertambah-tambah juga datang kaum kerabatnya. Maka bertambahlah dusunnya. Demikianlah adanya dibuat pada tahun 938 Hijrah. Pasal 18. Setelah wafat Baginda Sebayam, beliau diganti dengan anaknya yang bernama Baginda Senanap yang bergelar Paduka Baginda Muda. Pada masa ini datang lagi seorang dari Tabapingin yang bernama Abdus Syukur, seorang ulama. Dia menemui Baginda Senanap.
Kemudian beliau disuruh menemui Iswanda karena Abdus Syukur juga masih kerabat Iswanda. Abdus Syukur inilah yang menjadi asal nenek moyang orang Pagardin yang mula-mula menyiarkan agama Islam di Sungai Hitam sampai ke Lembah Delapan. Abdus Syukur sering disebut dengan Tuan Tue, dimakamkan di Dusun Paku Aji. Pasal 19. Kemudian datang juga orang dari Lembak Beliti, yaitu Jukuwang, Jakat, Darti dan Lubuk Bisu. Mereka menemui Raja Sungai Lemau, buat minta lahan sebagai tempat tinggal. Akhirnya mereka disuruh tinggal di pinggir air Bengkulu sebelah kiri Mudik, yang juga termasuk lahan yang diberikan kepada Iswanda. Mereka inilah yang menjadi nenek moyang orang marga Mentiring. Pasal 20. Setelah wafat Paduka Baginda Muda, maka beliau digantikan oleh anaknya yang bernama Tuanku Baginda Kembang Ayun, dimakamkan di Kembang Ayun. Kemudian digantikan anaknya Tuanku Baginda Burung Binang. Saat Tuan Baginda Burung Binang memerintah, datang dua orang suami istri. Suaminya orang Renjang, sedang istrinya orang Lembak. Kedatangannya juga meminta lahan. Akhirnya diberikan lahan di Kuala Air Palik. Persembahannya adalah seekor kerbau bertali rambut diikat di batang cekur di halaman tempat Tuanku Burung Binang. Kubur Tuanku Burung Binang di seberang Des Kederas lama. Dia diangkat menjadi pembarap, tetapi bukan pembarap di bawah Pasirah, melainkan pembarap di bawah raja yang sama kedudukannya dengan Pasirah, serta dikurnia pula sedikit angkatan pasukan. Dialah asal nenek moyang orang Lubuk Tanjung. Pasal 21. Pada saat itu datang juga orang dari Muara Lakitan, Lembak Darat, laki-laki dan perempuan dari kaum kerabat Iswanda. Pada saat itu Iswanda sudah meninggal. Mereka meminta lahan kepada Raja Sungai Lemau, kemudian diberoleh Tuanku Baginda tanah di pinggir air Bengkulu di sebelah kanan Mudik dan di sebelah hulu hingga air Lapur. Mereka inilah menjadi nenek moyang orang Porwatin 12 tepi air. Demikianlah sejarah asal orang Bengkulu yang saya temukan di situs web tentang sejarah Bengkulu. Jangan lupa ikuti terus channel saya dengan cara subscribe dan klik tombol lonceng.